Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Sulastri dengan nomor induk mahasiswa 23810701113 dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan secara komprehensif hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Lalu berikan satu contoh konkret yang relevan dengan konteks Indonesia dan analisis dampak dari hubungan tersebut dari keempat perspektif: sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Hubungan timbal balik antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat atau SETS di Indonesia membentuk sebuah siklus berkelanjutan. Sains memberi pengetahuan dan bukti yang menjadi dasar bagi pengembangan teknologi. Teknologi menerapkan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Lalu lingkungan menyediakan batasan sumber daya serta umpan balik yang menilai dampak solusi teknis terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Lalu masyarakat bertindak sebagai agen yang menentukan kebutuhan, nilai, dan cara penggunaan teknologi melalui budaya, pendidikan, dan kebijakan. Untuk contoh nyata di Indonesia adalah program pengolahan limbah menjadi biogas. Secara sains, proses anaerobik merubah kotoran ternak menjadi gas untuk energi dan residu sebagai pupuk. Lalu secara teknologi digeser sederhana dan kompor biogas mengubah limbah menjadi sumber energi bersih dan pupuk organik. Secara lingkungan, pemanfaatan biogas menurunkan emisi dari pembakaran kayu dan menyehatkan tanah melalui pupuk, sambil mengurangi polusi air dari limbah ternak. Dan secara masyarakat itu tingkat penerimaan dipengaruhi literasi teknis, biaya, akses pelatihan, serta dukungan komunitas, sehingga program berjalan efektif hanya jika ada pelatihan, demonstrasi langsung, dukungan lokal, dan intensif kecil untuk mendorong adopsi. Dengan pola ini, SETS mendorong inovasi yang tidak hanya teknis, efektif, namun juga adil, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas lokal. Untuk pertanyaan yang kedua, ranah afektif yang mencakup sikap, nilai, dan moral memegang peran krusial dalam menerapkan sains dan teknologi. Menurut Anda, bagaimana cara yang efektif untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM di sekolah dasar? Lalu uraikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa MI atau SD. Jawabannya, untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM di sekolah dasar itu, strategi yang efektif adalah mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa di lingkungan sekitarnya. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dengan mengajak siswa mengamati dan mendata kondisi lingkungan sekolah, misalnya masalah sampah atau air bersih, kemudian berdiskusi dan mencari solusi sederhana secara bersama-sama. Selanjutnya, aktivitas proyek maupun eksperimen sederhana yang melibatkan kerja kelompok dapat digunakan untuk menerapkan konsep sains dan teknologi dalam mengelola sumber daya lingkungan seperti membuat kompos atau kerajinan dari sampah. Selain itu, pembelajaran harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sikap positif melalui refleksi bersama tentang pentingnya menjaga alam dan dampak perilaku manusia itu sendiri. Pemberian contoh nyata dengan menguatkan norma sosial di kelas serta pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan lingkungan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang melekat secara afektif, sekaligus pengetahuan praktis di ranah kognitif dan keterampilan di ranah psikomotorik. Dengan strategi ini, siswa MI atau SD tidak hanya paham konsep STM, tetapi juga siap bertindak menjaga lingkungan dengan sikap etis dan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan yang ketiga, Desa Makmur Jaya adalah sebuah desa agraris yang mulai terdampak perubahan iklim. Hasil panen tidak menentu, sementara kebutuhan air bersih semakin sulit. Pemerintahan desa kemudian memperkenalkan teknologi biogas dari limbah kotoran ternak untuk menyediakan energi alternatif atau sebagai pengganti kayu bakar dan pupuk organik.
Namun adopsi teknologi ini lambat karena masyarakat masih ragu dan terbiasa dengan cara yang lama. Dengan penggunaan pendekatan SETS, analisislah dimensi sains, prinsip sains apa yang mendasari teknologi biogas, dimensi teknologinya, apa kelebihan dan tantangan dari teknologi biogas ini, lalu dimensi lingkungannya, bagaimana dampak positif teknologi ini terhadap lingkungan di Desa Makmur Jaya, dan dimensi masyarakat, mengapa masyarakat ini lambat dalam mengadopsi teknologi ini, lalu strategi sosial seperti apa yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini. Baik, kita bahas untuk dimensi sainsnya. Prinsip sains apa yang mendasari teknologi biogas? Prinsip sains yang mendasari teknologi biogas adalah proses fermentasi anaerobik, yaitu dekomposisi bahan organik atau kotoran ternak oleh mikroorganisme khusus dalam kondisi tanpa udara anaerob. Proses ini menghasilkan gas metana atau CH4 sebagai sumber energi biogas dan residu. Sisa fermentasi berupa pupuk organik. Prinsip mikrobiologi dan kimia ini menjadi dasar utama pemanfaatan biogas. Lalu dimensi teknologi. Apa kelebihan dan tantangan dari teknologi biogas ini? Kelebihan teknologi biogas meliputi penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti kayu bakar, mengurangi polusi udara dari pembakaran kayu atau bahan fosil, dan menghasilkan pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Tantangan teknologi ini antara lain kebutuhan instalasi digester yang memerlukan modal dan lahan, lalu pemeliharaan teknis yang membutuhkan pengetahuan khusus secara kontinuitas, pasokan limbah organik yang harus dijaga agar lebih fermentasi berjalan optimal. Lalu dimensi lingkungan, bagaimana dampak positif teknologi ini terhadap lingkungan di Desa Makmur Jaya? Dampak positif teknologi ini adalah pengurangan penggunaan kayu bakar sehingga menekan deforestasi dan emisi karbon, pengelolaan limbah ternak yang lebih efisien sehingga mengurangi pencemaran air dan tanah, dan meningkatkan kualitas tanah melalui pemanfaatan residu sebagai pupuk organik. Hal ini mendukung pelestarian lingkungan hidup di Desa Makmur Jaya yang mulai terdampak perubahan iklim. Lalu dimensi masyarakatnya, mengapa masyarakat lambat dalam mengadopsi teknologi ini? Strategi sosial seperti apa? Lalu strategi sosial seperti apa yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini? Masyarakat lambat mengadopsi teknologi biogas karena kebiasaan lama yang sudah mengakar, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang manfaat cara penggunaan teknologi, serta kekhawatiran terhadap biaya dan pemeliharaannya. Strategi sosial yang efektif adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan terpadu yang melibatkan kader lokal sebagai agen perubahan, demonstrasi penggunaan teknologi secara langsung, serta pemberian intensif seperti bantuan modal atau subsidi awal. Pendekatan partisipatif dan berkelanjutan serta pemanfaatan kearifan lokal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat loh. Dengan pendekatan SETS ini, teknologi biogas dapat menjadi solusi berkelanjutan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di Desa Makmur Jaya. Untuk pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, sebagai calon guru MI, ditantang untuk merancang perubahan proyek sederhana berbasis sains teknologi masyarakat atau STM yang dapat melatih kreativitas siswa kelas 5 sekaligus menyadarkan mereka tentang masalah sampah plastik di lingkungan sekolahnya. Lalu rancanglah proyek tersebut dengan menjelaskan nama dan tujuan proyek, langkah-langkah pelaksanaan secara runtut, lalu keterkaitan dengan unsur sains, teknologi lingkungan, dan masyarakat dalam proyek, dan indikator kreativitas seperti apa yang akan dinilai dari hasil karya siswa dalam proyek tersebut. Sebagai calon guru MI, saya akan merancang proyek sederhana berbasis sains teknologi masyarakat atau STM yang berjudul kreasi daur ulang plastik untuk lingkungan bersih, dengan tujuan melatih kreativitas siswa kelas 5 sekaligus menumbuhkan kesadaran mereka akan dampak negatif sampah plastik di sekolah. Langkah pelaksanaannya yaitu dimulai dengan mengajak siswa melakukan pengamatan dan pengumpulan sampah plastik di lingkungan sekolah. Lalu dilanjutkan diskusi mengenai bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Selanjutnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang produk kreatif dari sampah plastik seperti pot tanaman, kerajinan tangan, atau hiasan kelas, lalu membuat produknya dengan bimbingan guru.
Kemudian siswa mempresentasikan hasil karya sekaligus menjelaskan manfaat pengurangan sampah dan daur ulang sampah tersebut. Proyek ini mengaitkan unsur sains melalui pemahaman sifat plastik dan proses daur ulang. Teknologi sebagai penerapan pembuatan produk daur ulang, lingkungan dengan dampak positif pengurangan sampah plastik, dan masyarakat melalui pembentukan sikap peduli dan kolaborasi di lingkungan sekolah. Lalu untuk indikator kreativitas yang akan dinilai bukan hanya dari keunikan ide dan fungsi produk, tetapi juga dalam estetikanya, kemampuan menyelesaikan masalah teknis selama pengerjaan, serta kemampuan komunikasi saat presentasi. Dengan proyek ini, siswa tidak hanya belajar konsep STM, tapi juga berperan aktif sebagai calon generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan secara menyenangkan dan aplikatif. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil jawaban UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.